Good morning. For today, I will try to make summary based on text 10 directing. Hari ini saya akan mencoba membuat rangkuman dari chapter atau bab ke-10 yaitu tentang directing atau mengarahkan. Yang pertama adalah the character of directing. There are 4 characters of directing. The first one is directing initiates action. Kegiatan mengarahkan tuh initiate, memulai, action itu kegiatan. Ya, intinya adalah dalam kegiatan directing ini adalah awal mula sebuah kegiatan itu bisa berlangsung atau tercipta. Ya, dimulai dari kegiatan directing ini. Seorang pimpinan ingin melaksanakan suatu kegiatan pasti akan mendirect atau mengarahkan anak buahnya dulu. Kemudian yang kedua, directing take place at every level of management. Directing, kegiatan mengarahkan itu tadi, take place, terjadi at every itu di setiap level manajemen. Jadi kegiatan directing ini pasti terjadi di semua level kepemimpinan, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah, itu pasti ada yang namanya kegiatan directing atau mengarahkan. Kemudian yang ketiga, directing is a continuous process. Directing is a continuous itu berlanjut, berlangsung. Proses itu adalah proses. Jadi kegiatan directing ini akan tetap terjadi, akan terus terjadi selama perusahaan itu masih eksis. Siapapun pimpinannya, apapun regulasinya berubah seperti apapun, yang pasti adalah kegiatan directing ini atau kegiatan mengarahkan ini harus tetap ada supaya kegiatannya dalam suatu organisasi itu tetap eksis atau ada. Kemudian yang keempat, directing flows from top to bottom. Kegiatan directing ini flows, mengalir from top, dari atas, to bottom, ke bawah. Jadi kegiatan directing ini hierarkinya itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi dari atasan mendirect atau mengarahkan anak buahnya, begitu. Kemudian dari teks 2, importance of directing. Ya, apa sih pentingnya dari kegiatan mendirecting ini? Ada 5. Yang pertama adalah directing help to initiate action by people in the organization toward attainment of desired objectives. Jadi directing itu help, membantu, to initiate, memulai action, sebuah kegiatan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi itu toward, menuju, attainment itu artinya pencapaian, of desire itu diinginkan, objektif itu tujuan. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan directing ini membantu orang-orang yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tadi sudah disampaikan, kegiatan directing ini tujuannya adalah untuk memulai sebuah kegiatan. Jadi kalau kegiatannya sudah dimulai, bersatu semua, mencapai tujuan yang diinginkan, hasil akhirnya adalah tujuan yang diinginkan akan tercapai. Yang kedua adalah directing integrate employees' effort in the organization in such a way that every individual effort contribute to the organizational performance. Jadi kegiatan directing itu integrate, menyatukan apa? Employee, menyatukan karyawan-karyawan ya atau pegawai, effort, upaya, in the organization ya dalam sebuah organisasi, in such a way itu sedemikian rupa, every individual effort itu upaya, contribute, memiliki sumbangsih, to the organizational performance itu kinerja. Jadi bisa diartikan bahwa kegiatan mendirecting itu adalah upaya untuk menyatukan upaya dari semua karyawan dalam sebuah organisasi, sehingga setiap upaya yang individu itu memiliki kontribusi kepada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jadi intinya adalah memaksimalkan kemampuan individu yang dimiliki, ya, sumber daya yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Pentingnya kegiatan mendirecting yang ketiga, directing guides employees to fully realize their potential and capability by motivating and providing effective leadership.
Jadi kegiatan directing mengarahkan ini guide itu membimbing, employees itu karyawan to fully mencapai, memenuhi, realize itu menyadari their potential, potensi mereka, and capability, kemampuan, ya, by motivating, dengan cara memotivasi dan providing, menyediakan atau memberikan effective leadership, ya. Leadership itu kepemimpinan. Jadi bisa saya artikan bahwa kegiatan directing itu membimbing karyawan-karyawan atau pegawai untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka dan juga kemampuan mereka melalui kegiatan motivasi dan juga memberikan kepemimpinan yang efektif. Upaya ini dilakukan untuk menyadarkan para pekerja atau karyawan mengenai kemampuan yang mereka miliki, ya, potensi bakat yang dimiliki. Sebagai seorang pimpinan itu harus bisa memberikan motivasi dan juga memberikan kepemimpinan yang baik supaya potensi atau bakat, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan itu bisa kita gali, dan tujuannya adalah untuk memberikan sumbangsi kepada organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat, directing facilitate introduction of needed changes in the organization. Jadi directing itu facilitate, memberi fasilitas, introduction itu pengenalan tentang needed changes itu perubahan yang diperlukan. Jadi karena dalam setiap organisasi itu kan pasti ada perubahan yang terjadi kan, di setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu kan pasti ada perubahan. Nah, kegiatan mendirect ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada karyawan dan juga kepada semua yang ada dalam organisasi itu. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan perubahan-perubahan yang ada supaya mereka bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah effective directing help to bring stability and balance in the organization since it foster cooperation and commitment. Jadi dalam kegiatan directing ini tujuannya adalah to bring, untuk memberi atau membawa stability, kestabilan, and balance, dan juga keseimbangan in the organization, dalam sebuah organisasi. Since it foster itu menumbuhkan cooperation, kerjasama, dan juga komitmen. Dalam kegiatan directing ini tujuannya ya untuk menyatukan semua visi misi yang ada. Tujuannya adalah untuk menyamakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi dan juga meminimalisir konflik yang ada. Kalau tidak ada konflik, ya kan, semua satu visi satu misi, akhirnya kan kondisi di dalam suatu organisasi itu akan stabil. Kalau stabil, maka stabil dan seimbang, maka akan lebih mudah untuk tercapainya tujuan dari organisasi yang diinginkan itu. Kemudian the third part, ya, bagian ketiga adalah the principle of directing. Ada beberapa prinsip dari directing. Yang pertama adalah maximum individual contribution, ya, memaksimalkan kontribusi secara individu. Itu tadi intinya adalah dengan kita bisa memaksimalkan potensi bakat yang dimiliki dari setiap individu, kita kumpulkan, kita padukan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, satu tujuan bersama tadi. Kemudian harmony of objektif, ya, kesamaan objektif itu tujuan. Jadi menyatukan tujuan. Pada prinsip selanjutnya, prinsip yang kedua adalah dalam suatu organisasi, walaupun kita terdiri dari berbagai macam background, karakter, tapi harus mempunyai tujuan organisasi yang sama. Kalau tujuannya sama kan otomatis apapun cara untuk meraih tujuan itu, tujuannya kan sama gitu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah unity of command, artinya perintah, unity itu kesatuan perintah, supaya tidak terjadi ambigu atau bingung, ya, dalam kegiatan directing atau mengarahkan itu sebaiknya perintah itu satu komando. Dari satu komando. Tujuannya apa? Supaya tidak ada salah paham, tidak ada
kebingungan, ambigu. Jadi sebaiknya perintah itu dari satu komando saja. Kemudian yang keempat adalah appropriate of direction technique. Ya, appropriate itu kesesuaian of directing technique. Kesesuaian dari teknik mengarahkan. Apapun teknik yang ingin dicapai, apapun teknik yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan, itu harus mempertimbangkan kondisi, situasi, lingkungan, kondisi karyawan, kondisi pegawainya itu seperti apa. Kalau kita sudah bisa memetakan kondisi di lapangan, insya Allah tuh kita akan mampu menciptakan suatu teknik direction atau mengarahkan tuh yang tepat, yang efektif. Kemudian prinsip yang kelima adalah managerial communication, ya komunikasi secara manajemen. Perlu kita sadari bahwa dalam suatu organisasi komunikasi itu sangat penting dan sangat diperlukan supaya tidak terjadi misunderstanding, tidak terjadi kesalahpahaman, supaya kita punya visi misi yang sama, gitu kan, tidak ada yang namanya kebingungan atau keambiguan. Kemudian prinsip yang ke-6, use of informal organization. Ya, informal itu tidak resmi, organization ya organization. Jadi menggunakan organisasi yang tidak resmi. Maksudnya adalah dalam setiap organisasi atau perusahaan itu kan pasti ada sekelompok orang-orang yang bersatu karena mereka cocok. Ya, contohnya kayak geng-gengan gitu ya. Kayak membuat klub, membuat kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebagai seorang pimpinan kita harus bisa membaca ini. Kita harus bisa memaksimalkan ya kelompok-kelompok ini tadi, kita harus bisa menyatukan mereka semua supaya tidak terjadi gap atau tidak terjadi perpecahan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah leadership. Ya, leadership di sini kita harus bisa memberikan contoh kepemimpinan yang baik, karena kalau pimpinannya baik bisa dicontoh, nanti insya Allah mengarahkan anak buahnya itu lebih mudah. Kemudian follow through atau tindak lanjut, ya fungsi dari kegiatan mengarahkan ini adalah untuk menindaklanjuti supaya kita tahu ketika kita memberikan perintah kepada bawahan tuh apakah perintah kita tuh dilaksanakan dengan baik, ada masalah enggak di lapangan, terus kalau ada masalah tuh bagaimana kita bareng-bareng mencari solusinya. Kemudian yang terakhir adalah elemen of direction. Ada 4 di sini, ada 4 elemen. Di antaranya adalah yang pertama supervision, motivation, leadership, and communication. Ada 4 elemen mengarahkan adalah yang pertama itu ada supervisi, kemudian ada motivasi, kemudian leadership, dan juga communication. Itu tadi pembahasan saya dari kelompok 3 chapter ke-10. That's all my summary about chapter 10. Thank you for listening me and have a nice day.